Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, saat yaumil hisab, semua makhluk ciptaan Allah dimintai pertanggungjawabannya dan dihitung semua amal perbuatannya selama di dunia. Setelah itu, Allah akan menempatkannya di dalam dua tempat, yaitu surga dan neraka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 17. Pada hari ini, tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang akan dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat dalam hisabnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Dalam ajaran Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Ini dikukuhkan secara syar'i dalam mayoritas namun urusan-urusan kehidupan. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi adanya distribusi beban sosial antara laki-laki dan perempuan untuk kemaslahan publik bagi keluarga dan masyarakat. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam juga dapat ditemukan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Quran surat Ali Imran ayat 195. Jika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, bukan berarti para pria bisa tenang begitu saja. Sungguh ada golongan pria yang harus menderita di neraka karena mengabaikan tanggung jawabnya terhadap wanita. Mereka adalah pria yang tidak mempedulikan anak-anaknya, atau sebagai suami yang tidak menjaga istrinya, sebagai saudara yang tidak menjaga kehormatan saudarinya, dan seorang putra yang orang tuanya sudah tua namun tidak menjaga dan merawatnya dengan baik. Berikut ini uraian dari golongan pria yang masuk neraka. 1. Ayah durhaka. Golongan pria pertama yang masuk neraka adalah ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayah bukan hanya sekedar pasangan dari ibu. Ayah bukan sekedar mesin ATM. Setelah itu selesai urusan. Ayah bukanlah sosok asing di rumah yang bicara seperlunya, atau hanya diperlukan. Ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab seperti itu, tapi juga akhlaknya, pendidikannya, dan keberhasilannya di dunia maupun di akhirat. Inilah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah menggariskan tugas setiap orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu atas api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah, ia sendiri menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat terhadap ayah yang tidak peduli terhadap agama dan akhlak putra-putrinya.
seperti ayah yang tidak peduli dengan pakaian anak-anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum, atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Para pria seperti ini disebut dayus, dan dayus termasuk terancam orang yang tidak akan masuk surga. Jika surga tidak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya. 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka adalah: 1. Pecandu khamar, 2. Durhaka kepada orang tua, dan ketiga dayus, yaitu orang yang tidak cemburu ketika bermaksiat orang bermaksiat dengan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman terhadap ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Hari-hari ini banyak ayah yang merasa tanggung jawab dan pengasuhan anak sepenuhnya ada di ibu. Ia sudah merasa cukup memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. 2. Suami yang zalim. Golongan kedua yang akan menjadi penghuni neraka yaitu suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang pria yang bernama suami. Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak saudara mereka karena mereka yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudara mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita bukan saja harapan setiap wali, tetapi perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab dan sunnah. Dan bergaulah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Termasuk dalam hal yang baik yaitu baik dalam bertutur kata, baik memperlakukannya, tidak bermuka masam ketika bertemu, begitu juga baik dalam nafkah, bergaul dengan baik, berarti juga kesamaan dan kesetaraan. Artinya suami akan mendapat perlakuan baik dari istri ketika suami memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan suami diminta bersabar menerima kekurangan dari istrinya juga ketika istri tidak melaksanakan kewajiban dengan maksimal. Janganlah suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu pangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan semua keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri. Bahkan dalam hal pangan, hak istri untuk mendapatkan makanan siap santap dari suaminya. Demikian juga butuh tempat tinggal. Sebagian ahli fikih mengatakan tempat tinggal untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut, tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istrinya berasal dari kalangan berada yang biasanya dilayani dengan pembantu, maka haknya juga mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Merupakan sebuah kezaliman jika suami memiliki kelapangan ekonomi tetapi kikir terhadap istrinya, bahkan cenderung mengebiri hak-haknya. Sifat kikir amat dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang berhak seperti istri. Oleh sebab itu, dalam kasus suami yang mampu tapi kikir, Rasulullah memberikan keringanan atas istri untuk mengambil harta suami sewajarnya, meski dengan diam-diam. Hal ini tidak dianggap pencurian karena ia memiliki hak pada harta suami. Sungguh pria sejati yang menafkahi keluarga dari keringatnya sendiri. Seorang pria sejati tidak memberi beban kepada istrinya untuk mencari nafkah, apalagi sampai bergantung kepada pemberian istri. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lemah. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab untuk kemudian dia abai, melainkan dia tidak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. 3. Saudara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Golongan laki-laki yang tidak masuk surga adalah saudara laki-laki. Sebab jika ayahnya telah tiada,
bertanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini adalah paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka tunggulah ancaman neraka di akhirat kelak. Saudara laki-laki memiliki kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah. Wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Saudara perempuan wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya. Jika janda tersebut memiliki anak, maka anak tersebut yang wajib memberikan nafkahnya adalah ayahnya. Jika ayahnya telah wafat, maka kakek dari ayah atau saudara dari ayah yang wajib memberi nafkah kepada anak-anak janda tersebut. Saudara laki-laki yang menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas lain dari saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya. Jangan malah mengkhianatinya dengan merampas hartanya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang baik yang melamar saudarinya. 4. Anak laki-laki yang tidak merawat orang tuanya. Golongan pria keempat yang masuk neraka karena gagal menjalankan tugasnya adalah anak laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan sebaik-baiknya?" Sabdanya, "Ibumu." Lalu bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadis riwayat Muslim. Secara khusus, Islam menekankan hak ibu terhadap laki-laki kandungnya. Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah, ia lebih berkewajiban mentaati suaminya dibanding ibunya. Sedangkan anak laki-laki meski sudah menikah tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada istrinya. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibandingkan anak perempuannya. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa kewajiban suami juga terhadap ibu kandungnya. Maka para istri doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, Allah akan menurunkan siksanya di dunia ini. Sahabat yang beriman tidak harus menunggu nanti di alam kubur atau di akhirat. Siksaan itu berbagai macam bentuknya. Bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Jangan sampai tugas ini dilalaikan yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.